Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad SPDI dengan NIM 42511511690. Mahasiswa PPG Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Teknologi Pekanbaru dengan materi salat fardu. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita belajar, coba Bapak akan tes dulu semangatnya sebelum di absen, ya? Atau ketua kelas dulu siapkan dulu. Kita baca doa bersama, silakan. Ya, baik, sudah Juna ya. Terima kasih ya. Hari ini kalian semua sudah hadir tepat waktu. Bapak sangat senang dengan orang yang disiplin. Contohnya apa? Contohnya apa yang harus tepat waktu? Coba lihat di gambar. Contohnya. Nah, apa itu? Harusnya apa itu? Harus tepat waktu. Sebelum pembelajaran, ya. Bapak akan cek dulu semangatnya. Coba semuanya dulu. Tepuk semangat. Biasa. Coba satu lagi. Tepuk anak soleh. Nah, kita lihat di depan kita bersama. Di sana ada orang sekarang apa itu? Lembar kerja. Ada LKPD-nya, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, apa yang kedua? Sudah bisa dibuka bukunya tentang sholat. Kemudian, ya, bisa dibaca itu. Ya, boleh ya kan? Boleh. Buka dulu tentang sholat dulu ya. Tentang sholat. Nah, kalau dipakai seperti ini ya. Ini dipakainya. Kalau pakai biasa juga ada. Buka ya, tentang sholat. Ya. Ya, tentang sholat.
Ya, buka halaman 34, 35 ya. Nah, di sana ada tentang materi sholat. Sebelum ke materi itu ada duduk depan, ya. Nah, ada tujuannya itu. Apa tujuan kita belajar tentang sholat? Supaya sholat kita baik dan benar, khusyuk dan tumani, nah sehingga sholat kita diterima oleh Allah. Makanya kita sekarang sebelum sholat apa yang harus dilakukan? Duduk, ya betul, berdoa. Apa lagi? Ya selain berniat, pakai pakaian yang rapi, bersih, menutup aurat. Kalau dia laki-laki, nah saya seperti ini. Kalau dia perempuan pakai, ya, jadi sholatnya sah dan diterima oleh Allah. Baik, selanjutnya kita perhatikan ke depan dulu. Ya, ini ada perintah nih dari Allah. Apa perintahnya? Wahai manusia, katanya, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sesudahmu agar kamu bertakwa. Ini boleh dicatat yang mau lihat. Mau lihat? Boleh dicatat. Buka dulu. Sikit kan, kebanyak kan? Nampak semuanya kan? Judulnya bisa sholat ya, sholat fardu. Sudah siap? Sudah ya? Pakai banyak terus ini. Sudah kita lanjut. Siapa yang bersiap selain lanjutan? Coba, siapa namanya? Ya, coba baca. Situ aja. Sini begini. Siapa ya? Coba baca. Baca. Iya, siapa namanya? Ayah dia perintah saya sedang bersama siapa namanya? Anjila, silakan. Ya, diri. Hai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu dan orang-orang sesudahmu agar kamu bertakwa. Ayat 21. Iya, bagus kan? Ada lagi sudah cukup? Betul kan? Karena jawab kalian sampai ya. Coba. Sholat lima waktu, sholat lima waktu, itulah kunci surga. As-sholatu wa-rasul, as-sholatu wa-rasul, fahuwa miftahul jannah. Sholat lima waktu, sholat lima waktu, itulah kunci surga. Jadi apa kunci surga? Sholat lima waktu. Itulah kunci sholat. Ternyata sangat tinggi nilainya. Bahkan sholat menjadi kunci surga. Bayangkan surga kan? Kalau kuncinya nggak punya, bagaimana cara masuknya? Ibarat kamu punya rumah istana yang megah, tapi kamu lupa kuncinya. Yang ada itu nggak bisa masuk. Begitu juga dengan sholat. Jadi sholat lima waktu adalah kuncinya surga. Baik, saya kembali ya tadi di sana ada istilah buka konsep. Jadi kalau kita belajar harus melalui buka konsep. Yang pertama ibadah, itu buka konsepnya ibadah. Ya, di sana ada pembagiannya apa? Pertama azan, kedua ibadah, ketiga salat dan apa itu azan? Azan yang dikumandangkan oleh seorang muazzin. Ada yang pada azan ini? Ada? Siapa yang baru suara azannya? Yang laki-laki lah, kan sebelum sholat fardu
Nanti ada yang mau pesan sini? Siapa namanya? Kamu pacaran nggak sih? Harus berani. Yang penting kamu hafal kan? Tak pesan kan? Sini. Ya. Nanti kamu kasih dia 100 hari. Ya, yang berani di depan. Atas juga berani. Jangan minta sekali. Itu ya. Kebetulan dulu. Untuk Arjuna ya. Juga berani maju ya. Sebelum salat baru kita azan baru salat. Dia kan ya. Dia. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang bisa masih ingat kamu belajar rukun Islam? Ada berapa? Siapa yang berani lima? Selain Arjuna dan Abang ya? Ada yang perempuan baik di depan mengatakan rukun Islam. Siapa? Anak Arjuna. Berapa? Ayo, saudara. Silakan. Luar biasa. Ya. Islam adalah 5. 1. Islam. Bagus, baca syahadat. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Ya, terima kasih ya. Silakan ya. Ingat tadi ya. Rukun salat, kedua rukun salat adalah rukun Islam. Termasuk Islam yang kedua. Jadi salat kedua pengertian salat adalah ya. Ada juga pengertian lain. Apa namanya itu? Kalau pengertian lainnya salat fardu itu salat yang dikerjakan dimulai dengan niat, diakhiri dengan salam, dan diikuti dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua
ketika telah dikumandangkan azan. Lalu sholat terus sholat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau dalam sholat harus takbiratul ihram, nggak boleh sholat tanpa takbiratul ihram, nggak sah sholatnya. Ya, meskipun kamu masuk, ketinggalan di belakangnya, orang sudah dapat satu rakaat, kamu baru datang, kamu harus takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, ya. Baru kamu mengikuti. Kalau imam Sudah rukuk, ikuti rukuk. Kalau imam sudah sujud, ikuti sujud. Jangan sholat sendiri. Jadi kalau sholat fardu itu sholat ya yang harus sesuai dengan syariat. Kita nilai juga seperti itu. Tapi sholat sangat penting. Nah, yang kedua apa itu? Yang ketiga sudah tadi. Yang keempat, sholat fardu hukumnya adalah apa itu? Wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Walaupun kamu dalam keadaan sakit, tetap harus sholat. Kecuali yang perempuan dalam keadaan tidak sholat, itu boleh. Ya, tapi berdosa itu. Kalau anak-anak belum. Ya, semuanya wajib sholat. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena ya, sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agama. Terus selanjutnya, sholat fardu dilakukan berapa kali? Ya, berapa kali? Berapa kali? 5 kali. Dan ya. Tadi. Ini ya. Terus yang selanjutnya subuh. Ini tadi yang kita sampaikan tadi. Subuh ada berapa rakaat? Zuhur ada berapa rakaat? Asar ada berapa rakaat? Maghrib? Isya? Nah, sekarang boleh ditulis. Ini ada singkatan sendiri kasar, biar mudah penghafalnya ujian. Ya, boleh. Jaraknya sebaris. Lalu kau aja ya. Hah? Gak ada apa itu? Sholat fardu bapak apa? Bapak apa? Sholat fardu pengertian sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah iqamah dikumandangkan. Kenapa bapak? Masa kau masih muda kan apa? Bahaya nih, kurang makan bergizi. Harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang bisa tidak? Sholat fardu baca. Iya, bagus ya. Tadi sudah paham. Paham? Coba ulangi lagi. Sholat fardu ada berapa rakaat? Semuanya? Semuanya keseluruhannya. 5. Jelas. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat zuhur? 4. Sholat asar? 4. Sholat maghrib? 3. Sholat isya? 4 rakaat. Ya. Semuanya adalah 17 rakaat yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sedang sakit maupun sehat. Ya, jadi tidak ada istilah tidak sholat kecuali dalam keadaan halangan ya. Itu bagi yang perempuan.
Kalau bagi laki-laki sakit pun harus sholat. Nanti ya, tak boleh gara-gara sakit nggak sholat. Ngapa nggak sholat? Sakit nggak ada. Jadi kalau nggak sholat, sakit itu malah menembus dosa itu. Kalau kamu nggak sholat bahaya, nggak jadi dosa yang tertembus. Makanya kalau dalam sakit, walaupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Kalau berdiri nggak bisa, boleh duduk sholat, ya, boleh di bawah sholat, boleh terlatih baring, ya. Jadi jangan ada alasan apa nggak sholat sakit banget. Cuman kalau nggak bisa berjamaah di masjid, boleh sholat di rumah, ya. Jadi dulu ya. Baik, ini tentang sholat fardu sudah. Kemudian selanjutnya syarat wajib sholat ada berapa itu? Ada berapa? 3. Ada 3 syarat wajib sholat. Yang pertama apa? Yang kedua berakal sehat. Berarti kalau dia tetap nggak sholat, yang kedua akalnya, ya, berakal sehat. Terus yang keempat, yang ketiga, balik. Apa arti balik? Setelah dewasa. Ya, dalam dewasa. Kalau masih kecil ini namanya mumayyiz. Ada 2 istilah. Yang pertama mumayyiz, yang kedua Balik, ya. Mana yang mumayyiz? Yang ketika masih kecil. Mana yang balik? Ketika dia sudah besar. Artinya dia telah menanggung beban dosa sendiri. Tidak bisa dibebankan ke orang lain. Bukan orang tuamu lagi yang nanggung, bukan. Kalau kamu nanti sudah besar, ya, ditanggung sendiri-sendiri. Kayak bahaya lah kalau sampai nggak sholat. Harus sholat. Baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam keadaan sedih maupun gembira, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, ya, harus melaksanakan ibadah sholat itu iman. Jadi, bahkan agamaha agamatin, wa man kafaraha kafarat din. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan yang 3 nih. Nggak ada? Paham? Tulis yang 3 nih. Pokoknya syarat wajib sholat cuma 3. Ruku dengan tumaninah. Ruku. Selanjutnya apa? Iktidal. Tahu iktidal? Apa itu iktidal? Setelah kamu ruku begini kan? Sami Allahu liman. Itu iktidal. Apa yang dibaca? Rabbana Alhamdulillah samawati wal ardi wa min ubasita min itu namanya apa? Inti. Dan setelah ini apa lagi? Sujud. Apa baca sujud? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal. Nah, setelah itu duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wasbirni warzuqni wahdini wa'afini.
duduk tasawuf dia membaca tahiyat. Tasawuf, at-tahiyat sampai selesai. Misalnya yuk, 1, 2, 3. At-tahiyatul mubarakatus thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la wa asyhadu anna Allahumma salli ala Muhammad wa ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Rabbana ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin hamidun. Baru setelah itu membaca salam. Ya, kan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari terakhir tertib, artinya berurut. Baik, ini mau ditulis dah. Kapan? Gak mau tulis? Kita capek? Coba kita apa dulu ya? Yang tadi. Tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik, masih ada ini KPD ya, baru jawab peserta didik. Karena waktu kita masih ada, ini harus kerjakan. Dan nanti terakhir kita buat proyek seperti ini ya. Ini yang bapak buat nih, bapak buat sendiri nih. Nah, nih. Nanti kamu buat kelompok ya. Minggu depan bisa dikumpul 3 kelompok ya, buat seperti ini. Tentang sholat fardu ya, jelas? Nampak kan? Sholat fardu ada hiasannya ya. Nah, nanti ini dibuat 3 kelompok. Tapi ngumpulnya minggu depan ya. Nah, buat ini kantor. Nanti kita kerjakan sama-sama. Tapi untuk hari ini yang mudah dulu. Mudah dulu. Ini ada 5 soal. Waktu masih ada ya. Komisi tulis nama dan nanti di belakang kalau coba dua ya, kalau enggak bisa dikerjakan di rumah ya. Semuanya diangkat, waktu habis. Coba diangkat semuanya. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ini namanya ya sistem PJBL ya, project learning. Sistem kita jadi seperti ini jadinya ya. Kita buat dalam kata besar, kita buat berkelompok. Baik, mungkin inilah kesimpulan dari pertemuan kita. Dan tunjukkan dulu. Yang pertama adalah melaksanakan sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Yang kedua, sholat fardu wajib dikerjakan 5 kali sehari semalam. Dan yang ketiga, sholat fardu dapat dikerjakan sendiri maupun berjamaah. Baik, semuanya boleh tutup dulu bukunya ya. Kita sini dulu. Baik, nanti kita lanjut ya. Boleh. Lain kesempatan kita kumpul. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.